Hai, minasan, konnichiwa. Kita balik lagi di sesi 21 hari ini. Gimana minasan? Udah dihafalin belum kotobanya? Lumayan banyak ya. Cuman ya harus semangat belajarnya supaya kita naik ke level-level berikutnya ya. Oke. Hari ini kita di sesi 21 itu masih ada bentuk T deh kayak. Nah, bentuk T yang di sini itu untuk menerangkan atau menjelaskan aktivitas yang berlanjut. Dan aktivitas tersebut terjadi secara berurutan ya minasang. Nih, contohnya ada percakapan antara A dan B. Yube, nani o shimashita ka? Tadi malam kamu ngapain? Tuh. 晩ご飯を食べて、シャワーを浴びて、日本語を勉強して寝ました. Dengan dia jawab dengan seperti ini, Minasang, itu berarti kejadian ini terjadinya secara berurutan. Jadi tadi malam itu dia makan, habis makan dia mandi, habis mandi dia belajar bahasa Jepang, habis belajar dia tidur. Ini terjadi secara berurutan di kenyataannya ya, Minasang. Nah, dia itu yang paling belakang, aktivitas yang paling akhir itu udah nggak pakai bentuk T lagi. Jadi menyesuaikan apakah sudah lampau, apakah masih belum lampau. Kalau masih belum lampau ya berarti nemas aja. Kalau misalnya udah lampau jadinya nemashita. Terus, nah ini. Nichiyoubi wa nani o shimasu ka? 新宿駅で友達に会って、レストランで食べて、映画館で映画を見に行きます. Yang terakhir, gak usah dipakein bentuk T. Berarti hari Minggu itu dia melakukan kegiatan ini secara berurutan, Minasang. Dia pergi ke Shinjuku Eki, terus habis dari Shinjuku Eki ketemu temannya, dia ke restoran, makan. Habis itu dia ke bioskop untuk nonton. Gitu. Ini untuk menjelaskan kalimat yang aksi yang berurutan. Contoh lagi, misalnya, Getsuyobi nani o shimasu ka? Ini berarti belum terjadi ya. Hari Senin ngapain? Berarti gakko ne ite, ngapain ya? Pergi ke sekolah, terus tomodachi ni ate, terus belajar, benkyou shimasu. Berarti kejadian ini terjadi secara berurutan. Pergi ke sekolah, bertemu dengan teman, lalu belajar. Gitu. Nah, terus yang ini, tekara. Bentuk tekara itu setelah ya minasang. Tapi yang di depan tekara ini sudah harus selesai aksinya atau kondisinya sudah harus selesai. Contohnya, terebi o mite kara game o shimasu. Berarti setelah nonton TV, main game. Nonton TV-nya sudah selesai dulu, diselesaikan dulu nonton TV-nya, baru kita main game. Eki de tomodachi ni atte kara densha ni norimashita. Berarti kita ketemu dulu nih sama temen, baru kita bisa naik kereta gitu. Jadi yang di depan kara ini harus sudah terpenuhi, sudah selesai. Ame ga yande kara gakko ni ikimasu. Berarti kalau misalnya hujannya udah berhenti, kalau misalnya
Hujannya setelah hujan berhenti, pergi ke sekolah. Itu. Hujannya harus berhenti dulu jadinya harus berhenti dulu baru bisa ke sekolah gitu. Contoh lagi misalnya setelah mandi tidur. Berarti gimana dong minasang? Mandinya dulu yang di depan. Abite kara nemas. Contoh lagi, setelah belajar bermain. Berarti yang di depan itu belajarnya dulu, minasan. Karena kan yang harus diselesaikan ya belajarnya dulu ya. Berarti gimana? Benkyo shite kara bermain. Asobimasu. Itu. Oke. Lanjut. Nah, di sini kalau misalnya kita mau menyatakan kata sifat yang sama-sama positif, kan kita biasanya kalau di bahasa Indonesia bilangnya kamu cantik dan lucu deh gitu kan. Pakai dan ya. Nah, kalau misalnya di bahasa Jepang itu kita pakai kute atau de. Kalau kata sifat i kita pakai kute, kalau kata sifat na kita pakai de. Dan kalau kata benda, kita juga pakai D. Biasanya tuh kata sifatnya sama kata benda jarang berbeda ya. Contohnya gimana? Nah, coba kita lihat. Mise wa ramen ga oishikute yasui desu. Nah, ini kan berarti sama-sama positif ya minasan kata sifatnya. Jadi kita kasih dan. Kute D itu dan, bisa diartikan dan. Ramen toko itu enak dan murah. Kare wa yasashikute genki na hito desu. Dia orang yang baik hati dan ceria atau semangat bisa. Kanojo wa kirei de nihongo mo jouzu desu. Dia cantik dan jago bahasa Jepang. Dan juga pandai atau jago bahasa Jepang. Sono hito wa mada gakusei de okane ga takusan arimasu. Orang itu masih mahasiswa dan uangnya banyak. Itu bisa. Karena ini sama-sama positif ya minasan ya. Contoh lagi misalnya apa ya? Ibu masih cantik dan sehat. Berarti gimana tuh? Haha wa pindah. Haha wa mada kirei de genki. Contoh lagi kalau misalnya produk toko itu murah dan bagus.
Gimana tuh jadinya? Produk itu shohin. Sono mise no shohin wa yasukute ii desu. Jadi kalau kata sifat i ya minasang ya, i yang paling belakangnya itu kita ganti jadi kute gitu. Kalau misalnya kata sifat na sih tinggal ditambahin d aja. Nah, kalau ini kan positif-positif ya minasang ya. Gimana kalau misalnya positif-negatif gitu? Contohnya kayak gini. Nihongo wa muzukashikute omoshiroi desu. Nggak pakai kute lagi ya. Kita ganti jadi ga. Nihongo wa muzukashii desu ga omoshiroi desu. Ga-nya bisa diganti kedo juga. Tapi lebih halus ga ya minasang ya. Dari kedo. Gitu. Nah, contohnya. Misal makanan ini mahal tapi enak. Gimana tuh? Kono tabemono wa takai desu ga oishii desu. Lagi ya, misalnya ayah orang yang baik, tapi sangat serius. Otosan wa yasashi desu ga majime na hito desu. Gitu. Gampang ya. Jangan lupa dikerjain renshunya minasang, dikerjain renshunya, dihafalin juga kotoba-kotobanya. Hai, kokomade owarimashou ka minasang. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita.